Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada sukacita siang hari ini? Amin. Tuhan Yesus selalu setia untuk kita. Tuhan Yesus selalu baik untuk kita semua tentunya. Baik Bapak Ibu, seperti biasa di hari Kamis ibadah kita selalu untuk Bapak Ibu yang memang jam istirahat kerja, jam istirahat kantor. Tapi kami tidak juga menutup untuk siapapun yang bisa hadir beribadah bersama kami di siang hari ini. Dan kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama bisa bertumbuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk maju lebih duduk di depan lagi. Dan biarkan bangku-bangku yang ada di belakang, Tuhan akan kirim saudara-saudara kita yang akan hadir. Dan mereka yang masih ada di jalan, kita doakan untuk mereka bisa hadir bersama-sama kita untuk ibadah siang ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk duduk di depan. Kita sama-sama memulai ibadah kita, kita satukan hati kita. Tuhan Engkau baik, teramat baik Tuhan. Untuk setiap hidup kami Tuhan. Tuhan kami serahkan semua hidup kami di siang ini Tuhan. Biarkan kami datang menyembah di kaki-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau telah pimpin kami, Engkau tibakan kami di tempat ini. Di gedung Ratu Plaza ini. Dan di gereja Mount Hermon ini Tuhan. Engkau tahu hati kami Tuhan. Biar kami terus setia. Terus menyembah Engkau, terus mengikut Engkau Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami mengikuti ibadah, memulai ibadah kami siang ini. Biarlah hanya Engkau yang hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau terus bertahta di setiap pujian-pujian kami Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Engkau pimpin juga teman-teman kami yang masih ada di jalan Tuhan. Agar mereka bisa tiba di tempat ini juga tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap kami yang melayani. Terus kami ingin memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke tangan kudus. Sama-sama kita yang percaya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita satukan hati kita untuk memuji-muji Tuhan.
semua berdiri. Mari kita naikkan pujian ini terus. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi Bapak Ibu kita naikkan pujian. terima pujian, sebab Kau layak Kau layak Tuhan. terima Hanya Engkau yang layak menerima pujian kami, sebab Kau penyembahan kami Tuhan. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita naikkan pujiannya. terima pujian, sebab Kau layak Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak.
Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami hingga siang hari ini kami masih ada di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Tetap ada sukacita ya di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, boleh duduk kembali atau tetap berdiri. Karena kita ingin memuji-muji Tuhan lebih lagi. Lebih semangat lagi. Jangan melihat yang ada di samping atau di belakang kursi saya belum terisi. Tapi Tuhan punya waktu untuk kita semua dan untuk gereja ini. Haleluya, amin. Amin. Mari kita tetap memuji Tuhan lebih semangat lagi. Boleh Bapak Ibu mau berdiri lagi? Tidak ada capek, tidak ada lelah. Untuk Tuhan, amin.
bersukacita ya Bapak Ibu ya. Jangan ada yang membawa masalah. Kita datang dengan berbagai masalah. Tapi sudah tiba di tempat ini kita lepaskan. Karena ada Tuhan yang besar. Amin. Mari kita tetap memuji Tuhan. Karena bulan ini adalah bulan Christmas ya, bulan Natal. Mari kita sama-sama bersukacita sebelum tanggal. Kita tetap bergoyang, masih tetap berdiri ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sekali lagi, hai siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Menjaga dombanya terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Haleluya. Kita menyiarkan kabar kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah ada di surga bersama Bapa di surga. Baik Bapak Ibu, saya boleh persilakan untuk duduk kembali. Baik, siang ini sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joyman, mari sama-sama Bapak Ibu kita menaikkan satu pujian untuk menyambut firman kita siang hari ini. Hidup kita hanya untuk Tuhan. karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
Aku masih punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan Sekali lagi aku punya Tuhan yang besar. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Yang sanggup sanggup imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kemenangan darimu, kemenangan darimu, kemenangan darimu. kemenangan darimu. Bapak, terima kasih atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat terus-menerus ada di dalam hadirat Tuhan, dapat menikmati anugerah Tuhan, dan dapat menikmati segala berkat yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih siang hari ini kami, para pekerja, para karyawan, orang-orang yang bekerja di bidang kami, menyempatkan diri kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya dalam setiap ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Bapa, terpuji namamu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat siang, shalom. Apa kabar saudara? Tetap semangat, amin. Ya, kalau di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan biasanya sebelum mulai pekerjaan, biasanya ada yel-yel. Ketika ditanya apa kabar, maka semua bilang semangat, yes, yes, yes. Nah, cuma nanti kalau saya kabar bilang semangat, yes, yes, yes. Apa kabar saudara? Yes, yes, yes. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan dong. Ya. Oke, nah Bapak Ibu, ini saya ingin membagikan firman Tuhan dan saya berikan judul misi di marketplace. Apa sih misi kita ketika kita terjun di dalam marketplace? Apakah sekedar kita mencari penghidupan sehari-hari? Apakah kita sekedar mencari nafkah? Apakah kita sekedar untuk bertahan hidup? Apakah kita sekedar survival? Ya, survival. Supaya kita nggak mati, supaya kita nggak binasa, supaya kita nggak hanyut oleh pergerakan zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menegaskan kepada kita ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang kemudian bisa kita relevansikan pada peran kita di dalam marketplace. Mari kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Oke. Cek satu. Oke. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu dengan apakah ia diasingkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, yang pertama dikatakan kita adalah, kamu adalah garam dunia. Dan yang kedua, dikatakan kamu adalah terang dunia. Kedua perkataan ini adalah perkataan yang indah. Kenapa?
Karena sesungguhnya ini adalah pernyataan yang hanya bisa diaplikasikan kepada orang-orang pilihan. Di dalam perjanjian lama ada satu perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Israel dan hanya kepada Israel, yaitu disebut sebagai perjanjian garam. Perjanjian garam ini sebagai bentuk kesetiaan Tuhan kepada orang Israel, bahwa tidak peduli apa yang terjadi kepada orang Israel, Tuhan akan setia kepada mereka. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara lihat mereka itu tegar tengkuk, kadang bagus, kadang gak bagus ya kehidupan mereka. Tapi kenapa Tuhan tidak meninggalkan mereka? Kenapa Tuhan setia kepada orang Israel? Karena Tuhan sudah memberikan perjanjian kepada mereka, dan dalam perjanjian itu dibumbuhi dengan garam, sehingga itu menjadi tanda bahwa Tuhan akan setia kepada perjanjiannya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah ayat yang sangat indah sekali. Kenapa Bapak Ibu kemudian itu diaplikasikan kepada kita sebagai orang percaya dengan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamulah yang kemudian akan menggarami dunia. Garam itu dalam dunia abad pertama pada saat itu sama fungsinya dengan pada saat ini. Selain untuk membuat tanda perjanjian, memang hari ini kan kita nggak bikin tanda perjanjian ya dengan garam, tapi pada zaman itu mereka pakai garam sebagai tanda perjanjian. Tetapi fungsi yang lain itu sama fungsinya, yaitu untuk mengawetkan makanan, untuk memberikan rasa kepada makanan. Itulah sebabnya di bagian berikutnya dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya. Jadi begini saudara, Tuhan mau bilang begini, bahwa orang kalau sudah dipilih Tuhan, maka dia harus berfungsi untuk menggarami dunia. Dengan kata lain, dia harus bisa memberikan rasa kepada dunia. Melalui apa? Melalui perbuatan baiknya, melalui perkataannya. Dan kalau perbuatannya dan perkataannya tidak bisa menggerami dunia, untuk apa Anda dipilih? Untuk Anda ada diangkat? Itu tidak ada gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Artinya apa? Bahwa pemilihan Tuhan atas kita itu dibuktikan melalui perbuatan baik kita. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita kemudian mengatakan yang penting saya sudah orang percaya, masuk surga, selamat. Tapi tidak melakukan perbuatan baik, Yesus mau bilang, apa gunanya? Anda sudah asin, kamu sudah asin. Dan itu sering terjadi di dalam diri orang Israel. Mereka berbangga bahwa mereka keturunan Abraham, tapi mereka tidak berbuat baik kepada orang banyak. Saudara tahu waktu Yunus itu dipanggil Tuhan untuk menginjil kepada orang Niniwe, Yunus tidak mau menginjil kepada orang Niniwe. Kenapa? Karena Yunus tidak mau Niniwe diselamatkan Tuhan. Bayangkan saudara. Dia nggak mau Niniwe diselamatkan Tuhan. Kenapa? Karena ada privilege. Ada privilege, kami ini bangsa pilihan. Yang harus diselamatkan itu kami. Bangsa lain tidak usah diselamatkan. Kita kan orang Kristen juga kadang-kadang begitu. Kalau bisa kita aja yang diselamatkan. Kalau bisa kita aja yang masuk surga. Biar tahu rasa itu orang-orang itu. Lagian diinjili sih nggak mau. Kita kan kalau menginjil orang yang kadang-kadang orang itu nggak dengerin perkataan kita langsung nggak suka sama orang itu. Kamu ya, dia tanya neraka kamu, neraka. Saudara, kita kadang-kadang seperti itu saudara. Suatu hari saya lagi di warteg gitu ya. Saya lagi di warteg, kemudian saya ngobrol dengan seorang gitu ya dari agama yang bukan orang Kristen. Dia bilang sama saya, Bapak orang Kristen ya? Iya. Oh Bapak tidak percaya ini? Tidak. Dia bilang, Pak, Bapak masuk neraka loh. Dia bilang begitu sama saya, Bapak masuk neraka loh. Oh bisa bilang gitu ya? Ya, saya juga bisa bilang begitu kan. Cuman kan saya harus jadi garam. Garam itu tidak akan bilang sama orang kamu masuk neraka, itu bukan garam. Itu bakteri. Itu virus. Ya. Barusan tadi ada teman kita yang batuk-batuk, siapa namanya Pak Niko, dia bilang, Pak saya lagi ada bakteri, jadi batuknya lama sembuhnya. Lah itu bakteri.
bikin batuk lama sembuhnya. Itu sama dengan orang dalam dunia ini, orang Kristen yang suka menerka-nerakakan orang, atau dari agama lain menerkakan orang, menghakimi orang. Itu bakteri Bapak Ibu. Maka Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu pada waktu bertemu dengan orang, pada waktu kamu datang ke tengah dunia, buat dunia menjadi tempat yang nyaman. Buat dunia menjadi tempat yang enak. Katakan amin saudara. Jangan sampai kedatangan kita jadi sumber batuk-batuk. Jadi sumber pusing-pusing. Jadi sumber sakit mah orang. Kita datang orang langsung sakit mah. Duh, dia datang lagi kambuh penyakit mahku. Tapi kalau orang kita datang, gile, dia datang lagi, dia bawa buah, dia bawa makanan. Kita pasti bersuka cita, kita pasti senang, kita pasti berbahagia. Saudara, ketika perkataan kita menjadi perkataan yang memberikan rasa nyaman kepada orang. Dengan kata lain, kalau kita berhenti melakukan itu, tidak ada gunanya kita menjadi orang Kristen. Tidak ada gunanya sama sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, setiap orang Kristen, misinya ketika masuk di marketplace, yang pertama berbuat baiklah sebaik-baiknya di sana. Pada waktu kita datang ke marketplace, kita bangun perusahaan, kita bangun sebuah proyek Bapak Ibu. Mari kita tanamkan dalam pikiran kita, ini bukan hanya tentang mencari nafkah. Ini bukan hanya tentang membangun nama baik. Ini bukan tentang membangun sebuah proyek besar. Tapi ini tentang melakukan kebaikan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Kebaikan sebesar-besarnya. Karyawan-karyawanmu akan merasakan kebaikan itu. Berikan mereka gaji yang layak. Berikan mereka upah yang layak. Sehingga mereka menikmati berkat Tuhan itu. Dan mereka merasakan betul bahwa kita adalah garam dunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak jemu-jemu mengatakan kalau Anda seorang pemimpin, berikan upah yang layak buat bawahanmu. Dan kalau engkau bawahanmu, berikan tenaga terbaik bagi atasanmu. Dan kalau ini sinkron Bapak Ibu, bukankah perusahaan itu benar-benar menjadi wakil Kristus di dunia? Orang akan melihat bahwa, usaha ini, pekerjaan ini, proyek ini, bukan proyek manusia. Ini proyek Tuhan. Karena bosnya sayang kepada bawahannya dan bawahannya hormat kepada atasannya. Bos memberi upah yang layak, bawahan memberikan tenaga terbaik untuk pekerjaannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah orang Kristen yang sejati, katakan amin. Sebaik-baiknya kita masuk ke dalam, itu misi kita. Dan misi yang kedua Bapak Ibu, ayat yang ke-14 kata, kamu adalah terang dunia. Terang dunia ini saudara, ini sebenarnya disematkan kepada Yesus. Kenapa? Karena tidak ada yang diutus oleh Bapa untuk menjadi Mesias selain Yesus. Terus sebab dia berkata, aku terang dunia. Dan kemudian itu disematkan kepada bangsa Israel. Karena tidak ada bangsa yang dipilih untuk menjadi berkat selain bangsa Israel. Sebelum Yesus datang. Untuk menjembatani kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Tidak ada bangsa lain. Jadi Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Mereka yang memperkenalkan Yahweh kepada bangsa-bangsa lain. Dan hari ini kita orang percaya, kita orang Kristen, tidak ada perwakilan Kristus di dunia selain gereja Tuhan. Selain orang-orang Kristen. Kitalah yang membuat orang dunia tahu siapa Kristus. Jadi Bapak Ibu, ini level yang lebih tinggi. Kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa menggerami dunia, artinya kita harus bisa berbuat baik sebaik-baiknya. Dimanapun kita berada. Dan yang kedua kita masuk level yang lebih tinggi, yaitu menjadi terang di sana. Terang itu berbicara membawa pesan Tuhan. Orang yang berjalan di dalam kegelapan diterangi oleh pesan Tuhan. Dengarkan saya Bapak Ibu, orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak cukup menerima perbuatan baik. Perbuatan baik itu bisa menolong mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi teranglah yang membuat mereka bisa menikmati kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen ketika kita masuk dalam marketplace, ada misi yang kedua yang harus kita bawa, yaitu membawa terang. Kita menjadi terang di sana. Apa yang kita sampaikan di sana, kita kasih tahu bahwa kita anak Tuhan Yesus dan kita kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada mereka.
Supaya semua orang tahu bahwa hanya satu jalan keselamatan, satu jalan kepada kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Dan orang tidak akan tahu itu kalau kita tidak memberitahunya. Jadi orang Kristen tidak cukup hanya berbuat baik. Orang Kristen harus memberitakan Injil, katakan amin. Level yang pertama adalah berbuat baik sebaik-baiknya. Level yang kedua yang lebih tinggi adalah beritakan Injil dalam segala waktu. Baik atau tidak baik waktunya, Paulus berkata kepada Timotius, beritakanlah Injil. Kamu adalah terang dunia. Ayat 15 berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, di bawah meja, di bawah tempat tidur. Kalau Anda orang Kristen, kalau Anda sudah diselamatkan, kalau Anda sudah menerima kehidupan kekal, jangan sembunyikan itu di dalam rumah. Jangan sembunyikan itu di balik meja. Kalau Anda sudah menerima terang, kalau Anda sudah menerima keselamatan, taruh itu di tempat yang paling tinggi. Sehingga setiap orang bisa melihat bahwa Anda anak Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Ratu Plaza mengizinkan gereja di tempat ini menjadi ciri khas bahwa yang punya orang Kristen, saudara. Bahwa yang punya adalah anak Tuhan Yesus. Tadi saya dengar dari teman-teman di sini, beberapa hari ke depan akan ada lagu-lagu Christmas di bawah. Ya, bunyi alarm. Saya sudah 15 menit khotbah, saudara. Tadi saya taruh 15 menit. Berarti waktu paling lama 2 menit lagi. Saya dengar tadi ada lagu-lagu Christmas di bawah. Akan dinyanyikan, saudara. Tadinya saya bilang sama teman-teman, aduh coba kalau saya gak ada pelayanan 3 hari ini. Saya pasti ikut nyanyi di bawah, saudara. Betul, saudara. Karena kebetulan saya dan istri latar belakang sama-sama worship leader. Jadi kita suka nyanyi lah istilahnya. Di rumah itu nyanyi terus kita. Tapi kebetulan sekali, saya bilang tadi kalau bisa sampai tanggal 25, saudara. Supaya kita ada waktu untuk main-main. Kenapa? Karena kita harus kasih tahu orang-orang kita anak Tuhan Yesus. Sehingga mereka akan bertanya, lagu apa itu? Kita bilang itu lagu yang memuliakan Tuhan Yesus. Apakah benar perkataan lagu itu? Kita katakan benar. Ketika kita bernyanyi, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Orang bertanya, really? Is that real? Kita bilang, yeah, it is real. Kita kasih tahu mereka. Kalau mereka ada kelemahan, kita doakan mereka. Mukjizat terjadi, lagu itu menjadi kenyataan. Mereka tahu Tuhan Yesus itu baik bagi mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika kita masuk dalam marketplace, mari kita katakan siapa Tuhan Yesus. Saya pernah mengajarkan di sini, saudara. Kita sih berkata haleluya kan? Haleluya. Haleluya itu dari 2 kata itu, halal dan Yahweh. Halal itu artinya memuji. Tapi ada arti turunannya, yaitu memamerkan. Apa yang Anda pamerkan di Facebook? Apa yang Anda pamerkan di media sosial? Saya waktu sudah tunangan, saudara, waktu tunangan sama istri, tiap hari saya pamer di Facebook, saudara. Foto-foto tunangan, saudara. Ya karena excited, bentar lagi menikah ini gitu ya. Bentar lagi menikah. Saya pamerkan, saya halal. Saya pamerkan, saudara. Kenapa? Saya bangga. Saya bangga dengan tunangan saya. Saudara, apa yang saudara pamerkan? Halal Yahweh, pamerkan Yahweh, saudara. Katakan amin, saudara. Yahweh, Yehova. Yehova, Yahweh yang menjadi daging dalam diri Yesus Kristus. Sehingga nama Yesus itu berasal dari kata Ibrani, Yehova sama. Artinya Allah menyelamatkan. Yahweh menyelamatkan. Jadi Yesus itu artinya Yahweh menyelamatkan. Jadi halal, haleluya itu artinya kita memamerkan Yesus yang adalah Yahweh menyelamatkan. Jadi kita memamerkan itu. Saudara, kemanapun kita pergi, kita pamerkan itu. Jangan takut. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak, bagaimana kalau di kantor saya minoritas? Dan kemudian kalau saya minoritas, saya bisa ditekan. Kalau saya terlalu menunjukkan bahwa saya anak Tuhan Yesus.
Saya berkata kamu tidak tahu bagaimana cara kerja Tuhan, Tuhan bisa mengangkatmu melalui itu. Justru kalau kamu ketemu bos yang baik, kamu ketemu bos yang pengertian, ketemu bos yang disentuh hatinya oleh Tuhan, ketika kamu setia dengan imanmu dan kamu tidak takut dan tidak malu menunjukkan bahwa engkau anak Tuhan Yesus, itu bisa menimbulkan empati di hati bosmu dan dia tahu engkau orang yang berintegritas. Dan biasanya bos selalu suka bawahan yang punya integritas. Kalau seorang bos melihat bawahannya punya integritas, punya iman, kejujuran, dia lihat anak buahnya ini setia pada Tuhan Yesus, pada imannya, pada keyakinannya, bos akan suka hal-hal bawahan yang seperti itu. Saya berkata, engkau bisa justru itu menjadi media Tuhan mengangkat hidupmu, sama seperti Yusuf diangkat di Mesir oleh Tuhan. Karena dia setia kepada imannya. Dan banyak anak-anak muda yang cerita kepada saya, mereka bilang, betul pastor. Setelah kami praktikkan apa yang pastor katakan, kami setia, kami tunjukkan bahwa kami anak Tuhan Yesus, justru bos lebih berempati kepada kami dan kami dipercayakan proyek-proyek yang lebih besar karena mereka tahu kami dapat dipercaya, kami punya integritas, kami tidak akan mengkhianati mereka sebagai pimpinan. Karena kami takut Tuhan Yesus dan kami beriman kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, apa saya bilang? Saya sudah bilang kan? Betul sekali. Itu dipakai Tuhan untuk media menjadi alat berkat bagi saudara. Kalau saudara mau diberkati, mari pamerkan Yesus. Katakan siapa Yesus. Tapi jangan langsung pamer. Kesalahan banyak orang Kristen adalah langsung pamer. Langsung pamer saya anak Tuhan Yesus. Jangan. Dimulai dari garam dulu. Berbuat baik dulu. Tunjukkan dulu kebaikan hatimu. Baru pamerkan Yesus. Jangan datang-datang langsung pamerkan Yesus. Saya tahu ini anak Tuhan Yesus ini. Ya, orang bilang siapa lu? Iya kan? Siapa lu? Tapi kalau kita udah antar minuman, Bu, kopinya Bu. Pak, kopinya Pak. Bapak mau duduk di mana? Silakan. Kita kalau sudah berbuat baik, kita bicara Tuhan Yesus, mereka mau dengarkan saudara. Saya itu suka menginjili para security, ya, para satpam saudara. Coba kalau saya lama-lama di sini satpam di situ juga saya pasti ngobrol ke Saya selalu terbiasa begitu. Dulu waktu saya kerja di plaza itu di THB itu, hampir semua security-nya saya injili saudara. Caranya bagaimana? Bawa makanan, bawa minuman, ya kan? Kasih uang. Kalau di parkiran kasih lebih-lebihin dikit, lebihin 5.000, lebihin 10.000. Setelah kita berbuat baik saudara, pada waktu kita pamerkan siapa Yesus, mereka tidak menolak. Mereka lebih terbuka. Oh begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita langsung menginjil. Wah nolak mereka. Ini siapa lu? Datang-datang langsung kristenisasi. Saudara ya. Jadi garam dulu. Oke, setelah kita berbuat sebaik-baiknya. Maka yang kedua kita menerangi mereka dengan Injil seterang-terangnya. Jadi apa yang menjadi misi kita di marketplace? Yang pertama berbuat baik sebaik-baiknya. Dan yang kedua menginjil seterang-terangnya. Ya, tapi ingat ya prosesnya garam dulu. Berbuat baik dulu dan setelah berbuat baik baru kita bisa menerangi mereka dengan firman Tuhan Yesus. Mari kita berdoa saudara. Saya berdoa kepada saudara kiranya Tuhan melimpahkan hatimu dengan kebaikan sehingga kau mampu berbuat baik kepada sebanyak mungkin orang. Engkau dikenal sebagai orang baik. Engkau dikenal sebagai orang yang murah hati, yang lemah lembut dan rendah hati. Dan yang kedua, kiranya Tuhan memberimu Roh Kudus pengurapan untuk memberitakan Injil kepada semuanya mungkin orang. Supaya mereka mengenal Yesus dan mereka juga ikut diselamatkan sama seperti kita sudah diselamatkan. Pakailah hidup hamba-hambamu ini ya Tuhan, di pekerjaan mereka, di usaha mereka, dalam segala bisnis, pekerjaan tangan mereka, Tuhan pakai mereka. Dalam nama Yesus berkati berlimpah-limpah. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Joyman yang sudah memberikan firman yang sangat luar biasa untuk kita siang ini. Diberkati Bapak Ibu. Ada sukacita ya. Kita harus menjadi garam terang. Berbuat baik.
terus dan terus ya Pak Joyman, berbuat baik baru kita bisa menginjil dan seterang-terangnya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati sebelum kita memberikan yang terbaik untuk siang hari ini. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan, mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah berikan firman yang luar biasa lewat Bapak Pendeta Joyman siang ini Tuhan. Engkau memberkati Pak Joyman serta keluarganya Tuhan, menjadi berkat yang luar biasa untuk kami semua Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Berkat yang datang darimu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Engkau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita naikkan pujian ini. Yesus luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mendengarkan pengumuman dari gereja kita Mount Hermon. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Joyman Waruwu atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi hari Jumat tanggal 13 Desember jam 18 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Jifki Priyatelna. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami dalam kelas pendalaman Alkitab setiap hari Kamis jam 1.15. Bagian ke-11 tanggal 12 Desember 2024 dengan topik Iman yang Besar. Spesial menyambut Natal, Mount Hermon Church mengadakan lomba nyanyi lagu Natal. Bagi Anda yang berminat silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church. Dan kepada peserta yang telah terjadwal untuk berlomba, mohon mengirimkan judul lagu atau link -1 satu hari sebelum berlomba. Christmas Time with Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami di perayaan Natal tanggal 22 Desember 2024 dalam ibadah minggu jam 10.30, 13.30, dan 15.30. Ayo ajak keluarga dan teman Anda. Kita rayakan dengan penuh sukacita. Di perayaan Natal nanti, kita juga akan ada sesi tukar kado sambil menikmati hidangan Natal ala buffet. Untuk acara tukar kado ini, semua boleh ikutan. Kadonya senilai minimum Rp50.000 dan tidak berupa makanan. Yuk bawa kado dan kita bikin Natal tahun ini jadi kenangan manis yang tak terlupakan. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertulis di flyer yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi
edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu sebelum kita tutup ibadah kita siang ini, mari saya undang untuk sama-sama berdiri. Dan kita naikkan lagu El Shaddai. Iya benar Bapak Ibu, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Amin. Artinya kita harus bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Maka orang akan mencari kita. Orang akan menjaga kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Apalagi saya juga pendeta, saya harus membawa nama gereja. Ya itulah sebabnya saya murah hati Bapak Ibu. Makanya kalau saat pas di Ratu Plaza pasti kenal. Pendeta Hari, udah kenal itu. Bahkan saya selalu dapat parkir khusus. Iya, office boy sama-sama pasti kenal. Pendeta Hari, oh iya itu kenal. Jadi karena apa? Saya membawa nama gereja. Benar Bapak Ibu ya. Jadi mereka selalu pikirannya pendeta itu baik. Gitu. Coba kalau saya pelit. Kan jadi nama gereja jelek ya. Iya, bahkan juga istri saya juga murah hati di kantornya. Makanya kalau di kantor itu gitu masuk mobil langsung telepon-teleponan itu satpam udah siap gitu. RI 2 datang, RI 2 datang. Ada satu lagi bos ya gitu. Padahal itu ada beberapa bos itu tapi istri disebut RI 2. Kenapa? Murah hati. Iya, jadi kita harus murah hati maka orang akan sayang kepada kita. Benar Bapak. Bahkan orang bule juga benar Bapak Ibu. Orang bule juga menganggap penting itu murah hati. Buktinya apa? Ada peribahasa. Peribahasa Inggris adalah money talk, bullshit walk. Iya, jadi kalau uang udah berbicara, masalah itu pergi. Kan peribahasa Inggris itu kan? Iya, money talk, bullshit walk kan? Iya, artinya memang duit itu bahasa universal Pak. Kalau kita berbaik hati, kan gak mungkin kita kasih duit orang cemberut kan? Pasti, iya, makasih Pak. Ya kan? Iya. Itu saya belajar dari gembala saya dulu itu. Iya, murah hati. Dan saya biasa yang juru bayarnya. Saya dikasih amplop, isi duit, saya bagi-bagi sampah. Sampah itu berbaris gitu. Dimanapun, Bapak Ibu. Iya, pelayanan selalu saya memperoleh. Kenapa? Akan dapat duit. Gitu Bapak Ibu. Itu dapat berkat. Karena itulah benar kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita bermanfaat bagi orang lain agar orang juga sayang kepada kita. Kalau bisa menjadikan hidup kita periuk ngasih mereka. Kalau kita menjadi periuk nasi mereka, mereka akan menjaga kita mati-matian. Kenapa? Kita periuk nasinya. Gereja saya yang lama itu banyak orang-orang itu sekitar-sekitar itu dikasih berkat gitu. Periuk nasi mereka, gereja itu dijaga. Gereja lain diganggu, nggak pernah gereja saya itu diganggu. Iya, karena periuk nasinya, nggak mungkin mereka membiarkan periuk nasinya. Ya, ya kan Bapak Ibu ya. Demikianlah kita murah hati, maka kita akan beroleh kemurahan.
Ya, kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, yang disampaikan oleh Pendeta Joyman Waruhu Tuhan. Berkati beliau dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat untuk menjangkau banyak jiwa, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Berkati juga istrinya dan juga anaknya Tuhan, agar mereka semuanya sehat dan juga bisa nanti bersama-sama hadir di tempat ini, bisa juga memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebenarnya juga Pak Joyman dan istri juga sudah dijadwalkan mengisi acara, tetapi ternyata ada kendala sehingga hanya beberapa orang saja yang mengisi acara nyanyi di Ratu Plaza. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir juga Tuhan, agar kami berikan kesehatan sempurna, tidak batuk, tidak pilek, tidak sakit mah, tidak ada apapun sakit, penderitaan dan kelemahan kami. Berikan kami kesehatan sempurna untuk terus bisa bekerja, terus bisa beraktivitas, dan apapun yang kami kerjakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga Ratu Plaza yang telah juga mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Dan ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kita, selalu undang Yesus, maka akan bangkit dan hidup. Dan itu dibuktikan juga oleh Ratu Plaza, Landmark, dan juga nanti juga pasti dibuktikan juga oleh Ratu Sayang atau apapun usaha dari keluarga Pak Ongko. Terima kasih Tuhan, dan berkati keluarga ini selalu ada damai Kristus. Maka apapun masalah, kami percaya nama Yesus mengatasi semuanya dan Yesus akan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ingin juga berdoa untuk pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Diberkati kedua beliau ini, berikan kesehatan sempurna, tambahkan hikmat sehingga bisa memimpin negara kami masuk menjadi negara maju yang keempat terbesar ekonominya di dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan tutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Sehingga kesakitan tidak